Silahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Inarno Jayadi. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Agusman. Para Deputi Komisioner dan pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Dewan Komisaris dan Direksi SRO, PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Para direksi anggota bursa dan perusahaan tercatat, para perwakilan asosiasi pasar modal, serta seluruh stakeholders pasar modal lainnya yang telah hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia maupun yang bergabung secara virtual. Selamat siang dan selamat datang pada acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia sesi kedua dalam rangka peringatan 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Bapak Ibu hadirin, mengawali acara pada siang hari ini, sambutan Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Bapak Samsul Hidayat. Dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin sebelum saya lanjutkan, info dulu bahwa di SRO itu ada tradisi, Pak, peringatan ulang tahun. Jadi tahun ini kebetulan KSCI yang jadi panitia. Jadi izin Pak Iman, Pak Iding, saya lanjutkan dulu pembukaannya, Pak. Yang saya hormati Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Inarno Jayadi, beserta jajaran Dewan Komisaris, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Yang saya hormati juga Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Agusman. Terima kasih Pak, berkenan hadir Pak. Yang saya hormati juga, kebetulan belum hadir pada kesempatan hari ini, hanya saja berencana hadir, Bapak Hasan Fauzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Yang kami hormati, Deputi Komisioner, Kepala Departemen, Direktur di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, mungkin ada Bu Justini sama Bu Yunita, serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maaf Bu. Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia, Ibu Nur Haida, beserta segenap jajaran Dewan Komisaris Bursa Efek Indonesia. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman, beserta segenap jajaran direksi. Komisaris Utama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Bapak Husen, serta segenap jajaran komisaris. Direktur Utama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Bapak Iding Pardi, beserta segenap jajaran direksi PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Yang sangat saya hormati juga Komisaris Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Bapak Fuad Rahmani, beserta jajaran. Ada Pak Indra sama Bu Dian mungkin yang hari ini berhalangan hadir. Jajaran Direksi PT KSCI lengkap hari ini, Bu Eki ada, Pak Dharma serta Ibu Imelda juga berkesempatan hadir. Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan, Bapak dan Ibu Ketua Asosiasi maupun Direktur Eksekutif Asosiasi di lingkungan pasar modal yang telah hadir pada kesempatan hari ini.
Bapak Ibu undangan sekalian yang hadir, baik secara fisik maupun secara online, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Bapak dan Ibu seluruh hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia yang ke-47. Dan saya kira perlu kita syukuri karena kita berkumpul pada hari ulang tahun ini yang ke-47 ini sejak diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Merayakan momen penting ini kita tidak hanya menandai perjalanan pasar modal Indonesia, tetapi juga menegaskan komitmen kita untuk melanjutkan pengembangan dan inovasi di sektor pasar modal. Bapak dan Ibu, secara historis pasar modal Indonesia telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1912. Bahkan sudah lebih dari 100 tahun kalau kita menandainya dari tahun 1912. Yang didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau POC. Namun demikian perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan sesuai sebagaimana yang diharapkan. Jadi pada tahun 1942 sampai tahun 1977 kegiatan pasar modal di Indonesia mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pecahnya Perang Dunia Kedua, beralihnya kekuasaan pemerintahan dari pemerintahan Belanda ke pemerintahan Republik Indonesia, serta hal-hal lain yang menyebabkan operasi pasar modal tidak dapat berjalan dengan seharusnya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali Pasar Modal Indonesia pada 10 Agustus 1977. Bursa Efek diresmikan kembali oleh Bapak Presiden Soeharto. Bursa Efek Jakarta beroperasi waktu itu di bawah Badan Pelaksana Pasar Modal sebelum berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal atau BAOPAM. Momen penting itulah kemudian diperingati sebagai hari diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, yaitu 10 Agustus 1977 dan sampai hari ini Pasar Modal Indonesia sudah berumur 47 tahun. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selama 4 dekade terakhir Pasar Modal Indonesia telah mengalami transformasi yang luar biasa. Di tahun 1990-an, Pasar Modal Indonesia mengalami kemajuan signifikan dengan penambahan jumlah perusahaan tercatat dan volume perdagangan. Meskipun krisis finansial pada akhir tahun 1990 dan 1990-an memberikan tantangan berat, pasar modal kita berhasil beradaptasi dan memperkuat fondasinya di negara Republik Indonesia. Dalam kurun waktu itu terdapat beberapa peristiwa penting, antara lain misalnya salah satunya adalah terbitnya Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, dan bagi KSEI dan KPI sebagai amanat dari Undang-Undang nomor 8 kemudian didirikanlah PT Clearing Penyaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dalam 2 dekade terakhir beberapa tonggak penting telah dicapai, mulai dari tahun 2000 sampai 2010. Pada tahun 2000, SRO meluncurkan berbagai inisiatif untuk memperbaiki pasar, termasuk sistem perdagangan tanpa warkat, dengan memanfaatkan secara maksimal kemajuan teknologi informasi. Pada tahun 2007 misalnya, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya digabungkan menjadi Bursa Efek Indonesia. Mungkin kalau masih ingat Pak Puat sebagai salah satu mastermind penggabungan waktu itu Pak ya. 2011-2020 kemudian Indonesia menganut rejim dari multi supervisi menjadi single supervision dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yang dengan tanggung jawab mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia termasuk di dalamnya pasar modal. Sebagai upaya untuk peningkatan kepercayaan investor, pada tahun 1912 diatur kewajiban pembukaan rekening dana nasabah di bank administrator serta diimplementasikannya SID bagi investor pasar modal Indonesia. Untuk meningkatkan efisiensi dan likuiditas pasar, pada tahun 2018 SRO dengan arahan dari OJK mempercepat siklus penyelesaian transaksi bursa dari T3 menjadi T
T2. Selanjutnya, kalau kita lihat dari tahun 2021 sampai 2024, pasar modal Indonesia menunjukkan ketahanan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 dengan meningkatkan kapitalisasi pasar dan juga aktivitas perdagangan. Peluncuran bursa karbon berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon di bawah operasional PT Bursa Efek Indonesia. Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman investor, OJK dan SRO juga secara terus-menerus memperluas program edukasi maupun literasi keuangan di pasar modal Indonesia. Di tengah tantangan global, pasar modal Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan. Pengaktifan kembali pasar modal ini adalah simbol komitmen kita untuk terus maju dan berinovasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan perkembangan yang signifikan dalam hal digitalisasi, inklusi keuangan, serta peningkatan kualitas dan transparansi pasar. Hal ini tentunya juga sejalan dengan roadmap pasar modal Indonesia tahun 2023-2027. Sejak diwajibkannya pembukaan SID pada tahun 2012 hingga per Agustus 2024 ini, jumlah investor pasar Indonesia telah tercatat mencapai angka lebih dari 13,45 juta investor. Jumlah perusahaan tercatat juga telah mencapai angka 935 perusahaan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia. Peningkatan jumlah perusahaan tercatat juga diikuti dengan peningkatan kapitalisasi pasar yang tercatat bernilai 12.300 triliun rupiah. Angka ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan performance emiten, peningkatan jumlah investor dan juga peningkatan jumlah perusahaan tercatat. Hingga Agustus 2024, rata-rata nilai transaksi harian saat ini sudah mencapai angka 11,8 triliun rupiah per hari, meningkat sebesar lebih dari 2.000% sejak 2 dekade terakhir. Jadi kalau kita lihat misalnya angkanya dari tahun 2000, maka pertumbuhan nilai transaksi harian yang kita rasakan sekarang ini merupakan sesuatu yang sangat signifikan sekali. SRO bersama OJK tentunya akan selalu berupaya untuk memanfaatkan peluang dari kondisi tersebut dalam rangka mengembangkan kualitas pasar modal Indonesia. Beberapa peluang diantaranya misalnya adalah ketahanan ekonomi dalam negeri. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi Indonesia dapat terus berkembang dibandingkan dengan negara lain. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi di atas 5% sepanjang tahun 2023 dan 5,05% di tahun 2024 ini. Proyek investasi pemerintah, beberapa proyek investasi pemerintah memiliki dampak positif dalam ekonomi, di antaranya pembangunan IKN, kemudian juga hilirisasi industri dan pemilihan investasi dalam infrastruktur. Pemilihan Presiden 2024 juga menjadi salah satu katalisator. Kepastian presiden terpilih diharapkan dapat memberikan sentimen positif bagi pasar sejalan dengan proses transisi kebijakan perekonomian yang berjalan. Tantangan berikutnya adalah pertumbuhan investor pasar modal. Artinya jumlah investor pasar modal diproyeksikan akan terus bertambah. Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan likuiditas pasar dan pertumbuhan pasar modal secara umum. Di samping peluang tersebut di atas, pertumbuhan pasar modal juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain misalnya volatilitas ekonomi global, bahwa ketidakstabilan ekonomi global, fluktuasi mata uang dan harga komoditas dapat mengurangi arus modal dan kepercayaan investor. Perubahan kebijakan moneter dan fiskal merupakan juga satu tantangan yang kita hadapi, di mana kebijakan suku bunga internasional dan stimulus ekonomi dapat mempengaruhi daya tarik investasi di pasar modal Indonesia. Kemajuan teknologi dan digitalisasi juga merupakan satu tantangan, di samping juga peluang, bahwa inovasi fintech dan platform perdagangan global dapat membawa peluang baru, namun juga menjadi tantangan terkait dengan regulasi, keamanan dan pertumbuhan variasi produk finansial. Geopolitik dan tegangan internasional juga menjadi tantangan tersendiri. Konflik geopolitik dan perubahan kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi sentimen investor dan arus modal.
Bapak Ibu yang saya hormati, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak. Jadi saya kira banyak sekali Bapak dan Ibu-Ibu yang mungkin berada di ruangan ini atau di luar ruangan ini yang telah berjasa dan bekerja keras dalam ikut mengembangkan pasar modal sehingga menjadi seperti saat ini. Terima kasih pula kepada para pelaku pasar, investor, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan. Tanpa kerjasama, komitmen kita bersama, pencapaian yang telah saat ini kita rasakan rasanya sulit untuk diwujudkan. Hari ini kita merayakan sebuah peristiwa penting sambil menatap masa depan dengan penuh optimisme. Pasar modal Indonesia adalah salah satu pilar utama perekonomian nasional. Dengan pasar modal yang sehat dan berfungsi optimal, kita membuka peluang yang lebih luas untuk pertumbuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan yang berkelanjutan. Mari bersama-sama kita jadikan momen ini sebagai dorongan untuk bekerja keras dan berinovasi demi kemajuan pasar modal Indonesia dan perekonomian kita secara keseluruhan. Kita semua yakin dengan semangat dan dedikasi kita bersama, pasar modal Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Akhir kata, saya ucapkan selamat hari ulang tahun kepada pasar modal Indonesia atau kita semua yang ada di sini yang merupakan bagian dari insan pasar modal. Semoga perjalanan kita ke depan penuh dengan kesuksesan dan keberhasilan. Mari kita terus bekerja sama untuk menjadikan pasar modal Indonesia sebagai salah satu pasar yang paling dinamis dan terpercaya di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santium. Pantun penutup. Ini terakhir. Ada Pak Iman. Tadi udah mau dicoret Pak Iman. Ada Pak pantunnya. Ke Tamrin City belanja baju. Sebelum pulang beli es jeruk pras. Dirgahayu pasar modal Indonesia yang ke-47, terpercaya, inklusif menuju Indonesia emas. Terima kasih Pak Samsul, kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya marilah kita simak bersama video keynote speech oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Mahendra Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Inarno Jayadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, rekan-rekan ADK dan seluruh insan OJK, yang saya hormati Direksi dan Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek, dan PT Kastodian Sentral Efek Indonesia, dan tentu para asosiasi dan seluruh anggota pasar modal dan para pemangku kepentingan sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita boleh memperingati 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dengan tema pada tahun ini adalah terpercaya, inklusif, menuju Indonesia emas. Tema ini menegaskan komitmen kita dalam menjaga kepercayaan masyarakat, para investor, melalui transparansi, integritas, dan juga memperluas inklusi keuangan, agar lebih banyak masyarakat kita yang terlibat menjadi investor dan merasakan manfaat pasar modal yang lebih besar lagi, serta dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan menuju Indonesia emas. Dalam kurun waktu 47 tahun ini, pasar modal Indonesia
telah menunjukkan kemampuannya dalam beradaptasi dan berkembang secara terus-menerus, sehingga tetap mampu berperan sebagai pilar penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, ketidakpastian global nampaknya akan terus menyertai kita dari beberapa tahun belakangan ini hingga jangka waktu yang mungkin belum kita ketahui dalam beberapa periode ke depan. Namun, yang terpenting adalah sekalipun hal itu tentu mempengaruhi dan membawa dampak kepada pertumbuhan, stabilitas, dan pembangunan ekonomi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Buktinya adalah bahwa di lain pihak, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas perekonomian dan keuangan nasional dapat terjaga baik. Tentu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan kita itu tidak terlepas dari kontribusi pasar modal Indonesia yang terus menunjukkan kemampuannya beradaptasi dan menjadi motor stabilitas penting dalam menjaga perekonomian nasional terhadap berbagai tekanan internasional itu. Berbagai indikator yang kita lihat secara terus-menerus, termasuk nilai kapitalisasi pasar saham tertinggi pada kuartal kedua tahun ini yang mencapai 12.469 triliun, menunjukkan resiliensi dan juga perkembangan yang baik. Sementara itu, aktivitas penghimpunan dana dari pasar modal yang telah mencapai lebih dari 130 triliun dengan 28 emiten baru dan masih terdapatnya lebih dari 100 perusahaan dalam pipeline penawaran umum dengan nilai indikatif yang mencapai lebih dari 33 triliun, menunjukkan bahwa minat dan peluang dari pasar modal sebagai salah satu upaya untuk penghimpunan dana bagi korporasi di Indonesia makin menjadi andalan. Juga tidak kalah pentingnya adalah jumlah investor di Indonesia yang terus meningkat, yang per Agustus ini telah melampaui angka 13,4 juta, yang meningkat lebih dari 10% dibanding pada akhir tahun 2023. Bapak Ibu, seluruh insan pasar modal yang berbahagia, hal penting lainnya yang tentu harus kita kembangkan dan kita perkuat terus adalah ESG yang telah menjadi fokus utama dari pasar keuangan global termasuk di Indonesia. Environmental, Social, and Governance (ESG) tidak hanya menjadi alternatif investasi, namun juga justru menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi perusahaan dan bagi masyarakat. Penerapan ESG yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan, memitigasi risiko, dan menciptakan peluang baru. Dan dalam konteks pasar modal, tentu ESG membantu mendorong transparansi, good governance, akuntabilitas, dan keberlanjutan bisnis. Sebagai bagian dari komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia juga telah meluncurkan bursa karbon yang menjadi pusat perdagangan karbon di Indonesia. Dengan adanya bursa karbon tadi, kita pun berharap lebih optimis lagi target pengurangan emisi yang telah kita sepakati dan menjadi komitmen nasional terhadap perjanjian global yang telah ditandatangani dapat kita capai dengan konsisten. Kami tentu di OJK terus akan memperkuat regulasi,
meningkatkan kapasitas para pelaku pasar, dan turut serta secara aktif membangun ekosistem nasional yang diperlukan untuk mendorong ESG dan mewujudkan pasar modal yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Bapak Ibu, para hadirin yang terhormat, akhir kata saya kembali menyampaikan selamat ulang tahun ke-47 Pasar Modal Indonesia, dan tentunya harapan besar masyarakat, harapan besar investor bagi pasar modal memberikan kontribusi nilai tambah yang semakin penting kepada pembangunan nasional, kiranya diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berbagai langkah-langkah, berbagai kebijakan, berbagai ikhtiar kita dalam terus mengembangkan pasar modal yang kita andalkan ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menyaksikan peresmian pembukaan perdagangan sesi kedua dalam rangka peringatan 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang akan ditandai dengan penekanan layar sentuh. Dengan hormat kami undang naik ke atas panggung seluruh Dewan Komisioner OJK. Turut mendampingi kami mengundang Direktur Utama SRO dan Ketua Panitia Pelaksana HUT ke-47 Pasar Modal. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan bersama-sama menghitung mundur nantinya pada hitungan ke-10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan perdagangan sesi kedua telah resmi dibuka dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Mohon izin Bapak, boleh kita mengabadikan momen sejenak? Kami persilakan rekan-rekan fotografer. Baik, kami persilakan Bapak untuk menuju posisi yang telah ditetapkan untuk mengikuti prosesi pemotongan tumpeng dalam rangka peringatan 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Ketua Panitia HUT ke-47 Pasar Modal, Bapak Dharma Setiadi. Dan nantinya tumpeng akan diserahkan kepada Bapak Inarno Jayadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Republik Indonesia. Baik, boleh kita abadikan momen sejenak, Bapak? Oke, tumpeng berikutnya akan diserahkan. Tumpeng berikutnya akan diserahkan kepada anggota Dewan Komisioner OJK, Bapak Agusman.
Baik Bapak Ibu, sekali lagi marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, setelah ini mohon perkenan Bapak untuk tetap berada di area depan panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Kami persilakan Bapak untuk menuju level kedua panggung dan kami turut mengundang Bapak Ibu yang duduk di baris pertama untuk dapat turut bergabung mengikuti sesi foto bersama. Baik Bapak Ibu, saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Pose selanjutnya setelah ini Bapak mohon berkenan untuk pose cuan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon berkenan untuk dapat kembali ke tempat duduk terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu hadirin, kami persilakan kembali Bapak Ibu terlebih dahulu untuk kembali ke tempat duduk. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama dengan seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Kami mohon berkenan Bapak Ibu yang duduk di barisan kedua sampai terakhir untuk dapat melakukan posisi berdiri dan pengambilan foto akan dilakukan dari area depan panggung. Kepada Bapak Ibu yang duduk di barisan terdepan, mohon berkenan untuk tetap dapat memposisikan diri di posisi duduk Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, saya akan memberikan aba-aba. 3, 2, 1. Selanjutnya, setelah ini, untuk pose cuan Bapak Ibu. 3, 2, 1. Dan yang terakhir setelah ini Bapak Ibu, boleh pose mengepalkan tangan bersama-sama. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama pemutaran video ucapan HUT ke-47 Pasar Modal Indonesia. Atas nama para pengurus dan semua anggota Asosiasi Bank Kastodian Indonesia, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-47 diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Doa dan harapan sebesar-besarnya dari kami untuk perkembangan pasar modal Indonesia yang lebih pesat lagi, selalu dapat berinovasi terdepan, dan selalu dapat berkontribusi mewujudkan keuangan berkelanjutan untuk mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Saya Arman Hartono, Ketua AII Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-47 Pasar Modal Indonesia. Semoga selalu berkembang menjadi pasar modal kelas dunia yang akan mengangkat ekonomi Indonesia. Selamat. Segenap pengurus dan seluruh anggota Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun Pasar Modal Indonesia ke-47. Kami sangat mengapresiasi segala pencapaian luar biasa yang telah diraih selama hampir 5 dekade ini. Semoga kedepannya pasar modal Indonesia terus berkembang dan menjadi pilar utama perekonomian nasional. Dirgahayu, sukses selalu untuk pasar modal Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar modal Indonesia merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional yang memberikan alternatif terhadap pembiayaan. Dengan jumlah investor dan emiten yang terus meningkat, kami optimis pasar modal Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi nasional dan kesejahteraan di masyarakat. Selamat ulang tahun ke-47 pasar modal Indonesia. Semoga semakin kokoh, inovatif, dan mampu menarik investor dan bersaing secara global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi marilah kita berikan aplaus yang meriah atas semua harapan yang telah disampaikan oleh para stakeholders untuk kemajuan pasar modal Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai informasi, pengembangan produk single stock futures merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bursa Efek Indonesia untuk menyediakan variasi instrumen investasi di pasar modal Indonesia dan mendorong perkembangan pasar derivatif di dalam negeri. Selain itu, dengan adanya produk single stock futures diharapkan price discovery yang lebih efisien sehingga aktivitas transaksi saham di pasar sekunder juga turut meningkat dan semakin mendorong pendalaman pasar ekuitas di Indonesia. Hadirin sekalian, tepat pada peringatan HUT ke-47 tahun ini, pasar modal Indonesia dengan bangga meluncurkan single stock futures. Sedang mencari produk investasi yang memberikan potensi keuntungan lebih? Mau produk investasi yang tetap bisa cuan walau pasar sedang turun? Mau beli saham bagus dengan dana terbatas tapi bisa dapat lebih banyak? Bursa Efek Indonesia punya solusinya. Memperkenalkan kontrak berjangka saham atau yang disebut juga dengan single stock futures. Sebuah produk derivatif yang dapat menjawab kebutuhan kamu. Produk ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan baik saat kondisi pasar sedang naik maupun turun. Jika prediksi harga saham akan naik, kamu dapat mengambil posisi beli atau long untuk mendapatkan keuntungan. Jika khawatir harga akan turun, maka kamu dapat mengambil posisi jual atau short. Underlying single stock futures merupakan saham-saham LQ45 yang memiliki likuiditas tinggi dan fundamental yang baik. Transaksinya juga dijamin oleh ID Clear loh. With single stock futures, level up your trading. Sekali lagi marilah kita berikan apresiasi yang meriah atas peluncuran produk pasar modal terbaru single stock futures. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya adalah pemaparan rangkaian HUT 47 pasar modal sekaligus pengumuman hasil pengumpulan dana CSR dari fee transaksi tanggal 8 Agustus 2024. Kepada Ketua Panitia HUT 47 Pasar Modal Indonesia, Bapak Dharma Setiadi, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Inarno Jayadi, beserta jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang lainnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Agusman. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Yang kami hormati Deputi Komisioner, Kepala Departemen dan Direktur di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia, Ibu Nur Haida beserta jajaran, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman beserta jajaran direksi, Komisaris Utama
PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia Bapak Husen beserta jajaran, dan Direktur Utama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia Bapak Iding Pardi beserta jajaran direksi, Komisaris Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Bapak A. Fuad Rahmani beserta jajaran Pak, kemudian Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Bapak Samsul beserta jajaran direksi KSEI. Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan, perwakilan Asosiasi Pasar Modal, dan Bapak Ibu undangan sekalian, baik yang hadir secara fisik di ruangan ini maupun secara online, serta rekan-rekan media seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Hari Ulang Tahun ke-47 Pasar Modal Indonesia memberikan sedikit pemaparan terkait dengan penggunaan tema, logo maupun rangkaian kegiatan HUT Pasar Modal Indonesia yang ke-47 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan berbahagia ini kita pada tahun ini HUT Pasar Modal Indonesia mengambil tema Pasar Modal Indonesia Terpercaya Inklusif Menuju Indonesia Emas. Tema yang telah disepakati bersama OJK dengan SRO ini berlandaskan pada visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan, serta visi, misi, dan pilar pengembangan dalam roadmap Pasar Modal Indonesia 2023 sampai 2027. Dalam pasar modal, kepercayaan merupakan fondasi utama yang dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, integritas yang konsisten, serta peningkatan serangkaian upaya dalam rangka pelindungan investor. Kepercayaan yang terjaga menjadi kekuatan pendorong yang menggerakkan investasi, semangat, dan optimisme pasar modal untuk mewujudkan Indonesia sebagai tempat investasi yang stabil dan dapat diandalkan. Keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman, dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Indonesia Emas 2045 adalah suatu gagasan yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mencapai Indonesia Emas diperlukan kerjasama yang harmonis antara berbagai pihak, serta komitmen yang kuat untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan menggabungkan prinsip terpercaya, inklusif dalam setiap langkah kita membangun fondasi yang kokoh untuk menuju Indonesia Emas. Melalui kepercayaan yang terjaga dan inklusivitas yang terwujud, kita akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, kesejahteraan, dan keseimbangan. Logo HUT Pasar Modal ke-47 yang dinamis dengan kombinasi warna gradasi merah jingga serta gradasi hijau biru merefleksikan semangat pasar modal untuk terus maju, pasar modal yang stabil dan seimbang, serta terus bertumbuh secara tegas dan teratur, dan juga terus mendukung ekonomi berkelanjutan. Bapak Ibu yang berbahagia, pada tahun ini Panitia HUT ke-47 Pasar Modal Indonesia telah mempersiapkan berbagai bentuk kegiatan yang tentunya dengan mempertimbangkan dan sejalan juga dengan makna dari logo dan tema HUT Pasar Modal. Pembukaan acara peringatan HUT ke-47 Pasar Modal Indonesia ditandai dengan seremoni pembukaan perdagangan pada hari ini yang akan dilanjutkan dengan konferensi pers. Sedangkan untuk rangkaian kegiatan lainnya dapat diikuti oleh publik, stakeholder pasar modal, rekan media, serta beberapa kegiatan lain yang bersifat sosial. Untuk kegiatan yang dapat diikuti ataupun melibatkan publik diantaranya adalah pertama Public Expose Live. Ini direncanakan pada bulan Agustus yang melibatkan sebanyak 47 perusahaan tercatat yang akan berpartisipasi. Sekolah Pasar Modal untuk Negeri dijadwalkan pada bulan Agustus hingga November 2024 bekerja sama dengan 29
kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia dengan target 115 kegiatan, 10.000 peserta, dan 7.000 SID baru. Kompetisi TikTok dan lomba foto dengan tema HUT Pasar Modal. Ini diselenggarakan pada bulan Agustus sampai dengan November, yang diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat kita terhadap industri pasar modal. Selanjutnya adalah IFA Conference, Indonesian Finance Association Conference, dengan tema Sustainable Finance and its Roles in Shaping Emerging Capital Market, yang sudah diagendakan akan dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2024. Pada tanggal 7 sampai 9 November 2024, kita juga mengagendakan Capital Market Summit and Expo atau CMSE, Aku Investor Saham. Acara ini juga akan didahului dengan kegiatan Road to CMSE di bulan Agustus sampai dengan November. Sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu atau SEPMT juga terus kita lakukan, yang direncanakan akan dilangsungkan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Pekanbaru, Riau, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jayapura, Papua, dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan periode waktu sejak Agustus 2024 hingga triwulan kedua 2025. Terakhir adalah program Capital Market Goes to Office atau CMGTO yang akan melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Kementerian Keuangan. Acara ini direncanakan diselenggarakan antara bulan Agustus sampai dengan triwulan ketiga tahun 2025. Kegiatan yang dapat diikuti oleh stakeholder pasar modal Indonesia diantaranya adalah turnamen olahraga baik secara fisik maupun e-sport. Ini sama seperti tahun lalu Bapak Ibu. Kemudian juga kita adakan Indonesia Capital Market Got Talent untuk karaoke sebagai hiburan juga dan tempat silaturahmi antara stakeholder di pasar modal. Kemudian juga Capital Market Fund Day, CMFD, ini akan diselenggarakan di bulan November 2024. Dan terakhir ada juga kita akan kembali melakukan CEO Networking yang sudah diagendakan pada tanggal 21 November 2024. Kami juga akan menyelenggarakan kegiatan yang khusus diperuntukkan untuk rekan-rekan media, yakni lomba foto dan penulisan artikel jurnalistik wartawan pada bulan September sampai Desember tahun ini dengan tema sesuai dengan tema HUT Pasar Modal ke-47 dan juga media gathering yang kita rencanakan antara bulan Oktober sampai November 2024. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai bentuk kepedulian pasar modal Indonesia, tahun ini kami juga akan melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan infrastruktur, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Kegiatan ini akan dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Dan di tahun ini Bursa Efek Indonesia bersama dengan KPI dan KSCI kembali mengalokasikan fee transaksi bursa dan fee jasa kustodian untuk rangkaian kegiatan CSR. Dapat saya sampaikan di sini bahwa jumlah dana yang terkumpul dari fee transaksi bursa dan fee jasa kustodian pada tanggal 8 Agustus 2024 lalu adalah sebesar 5,7 miliar rupiah. Dana yang terhimpun ini akan kita gabungkan dengan dana CSR SRO yang sudah ada sebesar 7,7 miliar rupiah. Selain itu kami juga akan kembali menyelenggarakan kegiatan donor darah. Setelah sebelumnya kita pernah lakukan sebelumnya tetapi sempat dihentikan penyelenggaraannya sejak tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Donor darah ini rencananya akan diselenggarakan kembali di Main Hall Bursa dan juga beberapa kantor OJK di luar kota Jakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan bahwa emisi karbon dari seremoni pembukaan perdagangan siang hari ini telah di-offset dan menjadi karbon netral melalui pembelian sertifikat penurunan emisi gas rumah kaca atas proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Vintage tahun 2020 melalui IDX Carbon
sebanyak 6 ton CO2 ekivalen. Ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan dan juga ekonomi hijau. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, secara keseluruhan, kegiatan dalam rangka HUT ke-47 Pasar Modal Indonesia membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada OJK, SRO, anak perusahaan, perusahaan tercatat, anggota bursa, asosiasi di lingkungan pasar modal, serta seluruh pelaku pasar modal lainnya atas kontribusi, dukungan, dan kerjasama pada rangkaian kegiatan tersebut. Kami berharap semangat dan inspirasi dari perayaan ini dapat terus memotivasi kita semua untuk bersama-sama memperkuat dan memajukan pasar modal Indonesia. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan. Untuk mengakhiri laporan ini, izinkan saya menyampaikan satu pantun Bapak Ibu. Paling enak makan semur tahu, pakai ketupat di hari raya. Mari kita bahu-membahu untuk kemajuan pasar modal Indonesia. Selamat ulang tahun Pasar Modal Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dharma. Kami silahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai wujud rasa syukur atas segala pencapaian yang telah diraih pasar modal Indonesia sampai dengan saat ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Abdul Aziz dari PT Kustodian.